Prapit. Karena kan keberatan dong, dia harusnya dikatakan sebagai tersangka. Tapi hampir 1 tahun ya kalau nggak salah ya. Ini 6 bulan ke depan lah ya. Ini nggak ada reaksi apapun. Berarti kan harusnya ya dia sadar ada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Ya, ada perbuatan yang memang oh iya benar, saya salah. Apalagi kan kita melihat dalam pelaporan itu bukan hanya yang dilaporkan oleh Pak Jokowi terkait 310, 311 ya, dan juga 27 Undang-Undang ITE, tapi juga ada pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Saya pernah menyampaikan ini pasal temuan yang dilakukan oleh penyidik dalam menyelesaikan perkara, dalam memproses perkara laporannya Pak Jokowi. Karena temuan artinya di sini ada laporan yang dilakukan oleh penyidik berkaitan dengan temuan tadi. Nah, kalau melihat dari persoalan-persoalan yang sudah berjalan, kemudian tidak dipersoalkan, harusnya kan gak perlu dilakukan Prapit lagi berkaitan dengan penetapan tersangka. Apalagi sekarang perkara sudah bergulir, sudah dinomorin lagi. 30. Tadi di samping dia juga masih nyerang-nyerang saya berkaitan katanya saya ini penyusup. Ya. Dan tadi disinggung juga saya mau somasi dia. Enggak lah, saya enggak akan somasi. Motor-motorin tangan aja, tanda tangan kan, ya. Udah kita ikutin aja ini proses. Terus yang berikutnya, kalau di podcastnya dia bilang, ya, itu berkaitan dengan surat perintah yang menjadi objek dari Prapit. Lah, ini bukan perkara tun. Jadi satu surat keputusan, surat perintah itu menjadi objek Prapit, kan jadi lucu. Nah, saya juga jelasin di dalam hukum itu ada di dalam pasal 2 ya, Undang-Undang Kehakiman ya tahun 2009 kalau nggak salah ya, itu dikatakan bahwa yang namanya perkara itu harus menganut ajas sederhana, murah dengan biaya ringan, ya. Nah, kalau dilihat dari yang dikatakan sederhana, ya, oh ya sederhana, cepat dengan biaya ringan. Kalau kita melihat konteks ini, ya, melihat kepada juga undang-undang undang-undang kehakiman, ini kan jadi nggak selaras. Kenapa? Ya kan mencoba bagaimana waktu. Di persoalan itu terus kemudian begitu disidangkan dia 100% divonis. Kan tidak, ada proses pemeriksaan dari pelapor, saksi-saksi, alat bukti. Kenapa dia mesti takut gitu kan? Saya bukan menghalangi dalam persoalan ini. Cuma kalau diukur dari semangat Prapit yang mau dilakukan itu berkaitan dengan surat-surat yang dikeluarkan sebagai produk yang dianggap layak dibawa Prapit, itu nanti bisa jadi berbahaya. Saya menghitung kalau dia mengatakan bahwa ada surat penangkapan, berarti nanti akan ada surat penyitaan, ada surat yang lain-lain lagi. Jangan-jangan bisa 6 bulan Prapit terus ini persoalannya. Oleh karena itu juga kita juga mengimbau kepada Mahkamah Agung, karena ini berkaitan dengan KUHP yang baru, tentunya juga harus ada sikap yang tegas berkaitan dengan masalah Prapit ini. Karena begitu wacana Prapit kedua mau dijalankan,
berarti ada sebuah pendapat, ada pemikiran-pemikiran Prapit itu bisa dilakukan berkali-kali gitu ya. Nah, untuk kepentingan ini sekali lagi ya, kita juga berharap bahwa hormati pengadilan ya, apa yang sudah Prapit pertama itu harusnya jadi bagian daripada semua kepentingan dalam perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Jadi jangan diambil comot satu, comot lagi satu. Ini sampai kapan? Tadi kan ada ajas tuh, ya di dalam pasal 2 ya Undang-Undang Kehakiman tahun 2009 yang mengatakan bahwa perkara itu harus cepat, sederhana, dengan biaya yang ringan. Kalau Prapit terus, cepat tidak? Tidak. Sederhana? Tidak. Biayanya ringan? Tidak. Karena kita ini konferensi Prapit yang ada. Gitu. Jadi sekali lagi, ya kita hormati, putusan Prapit ini merupakan ending dari semua Prapit yang ada. Terima kasih. Oke, baik. Ada tambahan lagi dari Pak Petrus, silakan Pak Petrus. Saya mau tambahkan bahwa dalam permohonan Roy Suryo itu salah satu permintaannya meminta supaya ya dakwaan terhadap Roy Suryo di PN Jakarta Timur tidak dibacakan. Ternyata dalam putusan pra peradilan itu hakim menolak. Jadi intinya hanya 3 hal. Jadi permintaan tentang berkas perkara tidak lengkap, jangan dibacakan dakwaan, semua ditolak oleh hakim. Jadi sesudah putusan ini, mari kita sama-sama mengawal pembacaan dakwaan Roy Suryo. Iya, terima kasih Pak Petrus. Nah, ini putusan ini ya adalah kita sama-sama tahu bahwa ini adalah koreksi prosedural ya atau koreksi administrasi yang bukan pemeriksaan substansial satu perkara. Sekali lagi, highlight teman-teman, ini adalah koreksi ya prosedural, tapi bukan ya koreksi substansi pokok perkara. Terus ada satu lagi nih, ya kan? Ini kan nggak sah nih penangkapan, nggak sah penahanan. Kami sebagai penegak hukum ya di dalam KUHP yang baru, maka merupakan tugas kita semua untuk segera menyurati Mahkamah Agung agar penangkapan dan penahanan itu menjadi sah. Dengan cara apa? Bermohon kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan penahanan dan ditinjau penahanan yang kemarin. Karena sudah dikoreksi oleh pengadilan, maka pengadilan memiliki hak untuk melakukan penahanan. Nah, sebaiknya memang ditahan oleh pengadilan atau Mahkamah Agung. Nah, jadi siap-siap kami akan juga tetap melakukan surat menyurat dengan mempertimbangkan berbagai hal, tentunya menjadi rahasia kami. Suratnya isinya apa sih? Nah, tentu dengan alasan-alasan hukum yang tepat. Nah, itu juga akan kita layangkan segera. Mengingat ada Prapit kedua juga. Nah, itu juga akan kita rangkaikan berkaitan dengan Prapit yang akan dilakukan yang saya anggap bahwa sudah tidak relevan. Ya, sudah tidak relevan. Sangkanya saja itu sudah dilakukan Prapit. Tapi itu pertimbangan silakan monggo untuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi apapun itu, maka kami akan membuat sah satu penahanan nanti ya. Sabar aja Mas Roy, sabar ya. Kita tetap mengikuti Mas Roy kemanapun Mas Roy pergi. Karena Anda mengikuti Bapak Insinyur Joko Widodo yang merupakan anak bangsa, maka kami juga tidak akan memberikan kesempatan bagi pelanggar hukum untuk melenggang kemana-mana gentayangan ya. Oke, kita masuk ke tanya jawab ya. Siapa? Sebentar, ada satu lagi. Ini selalu minta satu pernyataan nih. Ya, ini selalu nih. Tapi jangan, kalau dia berisik nanti dilihat ya.
Nah ini silakan waktu dan tempat saya berikan ke Fritz. Jangan terlalu lama ya. Oke. Baik, saya ucapkan selamat buat Roy Suryo secara administrasi. Tapi selamat juga bahwa nanti secara gelar perkara kita tunggu di pengadilan. Tidak selesai. Saya mau bilang begini, buat ternak Roy Suryo, jangan pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi intervensi hakim. Ketika hakim memutuskan pra-peradilan sebahagian punya Roy, itu bukti bahwa Pak Jokowi tidak pernah intervensi hakim dan hakim bukan termul. Selama ini mereka mengatakan bahwa hakim termul, Polri termul, kejaksaan termul, semuanya termul. Padahal mereka juga ternak Roy Suryo, ternak Tifa. Jadi ini bukti bahwa hakim objektif, Pak Jokowi tidak pernah intervensi hakim. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Fritz Alorboy, advokat yang membara sekali ya. Saya semangat kalau dia sudah memberikan satu pernyataan di media itu, saya semangat. Kenapa? Semangat saya kembali menggebu-gebu. Tetapi tetap elegansi dari satu penerapan hukum, kemudian santun dan adab yang kita semua junjung tinggi karena advokat adalah officium nobile. Sebagai officium nobile, hari ini kita menghormati Adi Darmawan, tidak akan marah-marah lagi. Ya, karena kenapa? Ini masuk ke ranah hukum. Kita menjunjung tinggi officium nobile. Saya ditegur nanti sama ketua umum saya. Nah, sekarang saya minta untuk Pak Wasekjen untuk satu patah dua kata. Silakan, monggo. Oke, baik. Cuma melengkapi aja bahwa saya sampaikan terkait dengan perkara ini, pra-peradilan itu sebenarnya itu koreksi atas prosedural dan jangan dianggap bahwa ini suatu kemenangan substansial. Itu salah, keliru. Karena dalam amar putusan hakim pra-peradilan pun ya jelas menyatakan pokok perkara tetap dijalankan gitu. Bahwa ini negara hukum, kita menghormati, namun kita menyampaikan juga kepada timnya Pak Roy Suryo, jangan gembira dulu, jangan senang dulu. Ini masih panjang ini prosedurnya ini kan. Ya sebentar lagi sih kita berharap bahwa dengan kegaduhan-kegaduhan ini sebenarnya aparat penegak hukum dalam hal ini maupun polisi, jaksa harus tahu bahwa Roy Suryo itu biang masalah, biang kegaduhan. Terima kasih Pak Wasekjen. Kita tunggu suratnya Pak Wasekjen ya secara administrasi yang akan dilakukan surat menyurat melalui Wakil Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu, yaitu bagian dari tim hukum Joko Widodo. Jadi artinya ini akan kita siapkan biar sah penahanannya ya, biar sah Mas Roy. Kami akan sahkan itu melalui Mahkamah Agung. Mudah-mudahan di dalam putusan setelah nanti bisa diambil keputusan untuk agar menjaga kondusivitas peradilan. Karena setiap habis peradilan